Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, today we will discuss about how to write narrative and descriptive writing. Yeah, as I promised you in the last week that I will give you the narrative, how to write the narrative. Actually, you have known about how to write an essay. Yeah, you have known about how to write an essay, but here how to distinguish, how to differ about narrative and descriptive writing. What is narrative? What is descriptive? Okay, look at here. What is a narrative? Narrative as creative writing. Okay, wait. Or story writing with an opportunity to share an imagination, creativity, skill, and an understanding of nearly all elements of writing, whether fiction or non-fiction, biographies or autobiographies. Jadi kalau naratif itu seperti kita itu creative writing, jadi menulis kreatif atau menulis story, ya, menulis what we can say story, cerita bagaimana menulis bercerita tentang sesuatu. Dengan alasan apa? Dengan alasan si penulis ingin membagikan imajinasinya, kreativitasnya, kemudian skillnya, kemudian pengetahuannya, bagaimana pengetahuan tentang elemen-elemen atau hal-hal yang berkaitan tentang penulisan. Baik itu fiction ataupun non-fiction, fiksi ataupun non-fiksi, baik itu biografi atau autobiografi. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita tulis. Contoh, ketika kemarin itu kalian termasuk dengan naratif. Contoh, kalian membaca. Jadi teman-teman itu membaca kemarin yang saya suruh untuk menulis novel atau analisis novel itu adalah termasuk naratif. Plotnya ada, jelas, kemudian endingnya bukan happy. Endingnya dalam naratif itu bisa dua, yaitu happy ending or sad ending. Naratif itu bisa kita tebak. Ya, kalau naratif itu cerita kita contoh kita mau menulis naratif. Itu dari readernya itu pembacanya itu hampir semua bisa menebak endingnya. Nah, itu kita sebut naratif. Kalau kita baca tentang telling about the storytelling, seperti banyak banget Cinderella, endingnya adalah happy ending. Kemudian tentang Sleeping Beauty, happy ending. Nah, itu ada klimaks. Klimaks itu bagaimana dia diuji, bagaimana dia menderita. Nah, itu klimaks namanya. Kemudian happy ending. Itu artinya kita telah melihat atau membaca naratif. Kan? The purpose, tujuan daripada penulisan naratif, the purpose of narrative writing is to tell the audience a story. It can be written to motivate, educate, or most commonly entertain. Jadi untuk memberikan sebuah cerita kepada pembaca itu, kepada audiens, entah itu sebagai motivasi, ya ditulis untuk memotivasi, ditulis untuk memberikan edukasi, atau kebanyakan naratif adalah untuk entertain, untuk menghibur. Nah, itu naratif ya. Naratif can be both fact or fiction. Bisa fakta atau fiction. Ya, bisa fiction, non-fiction, ya. Non-fiction is fact. Jadi bisa fakta atau non-fiction. However, here, okay, in this lesson, we have to do
figure out. The prompt is asking. Artinya kita harus membuat satu pertanyaan dengan atau beberapa pertanyaan dengan cepat. Kemudian number 2, plan out what you are going to write. Kita harus mempunyai rencana apa yang mau kita tulis. And then number 3, baru write your story. Baru kita bisa tulis. Ya, cerita yang ingin kita tulis. Kalau pengalaman bisa nggak? Bisa. Ya, pengalaman juga bisa. Karena itu fakta kalau pengalaman. Oke, look at here. Naratif, di sini ada yang namanya personal naratif. Personal naratif artinya adalah kita mau bercerita tentang kehidupan kita. It is autobiographical, it's about you. Jadi tentang kita aja, tentang kamu gitu kan. It's talk about something meaningful that you have experienced in your life. Jadi kita hanya berbicara tentang sesuatu yang sangat bermakna yang telah kita experience, yang telah kita alami di dalam kehidupan. Apa sih itu? Nah, itu personal narrative. Bagaimana cara menulisnya? How to write a paper? Harus ada introduction. Introduction-nya ini harus yang membuat pembaca ingin membaca. Introduction, for example, is sesuatu yang menarik, sesuatu yang sangat bisa dikatakan membuat pembaca penasaran, curious with all our written, ya. Dengan semua yang akan kita tulis itu pembaca dari awal aja sudah penasaran. Kemudian number 2, a consistent point of view is needed. Kita harus konsisten ketika kita menulis personal narrative. Yaitu kita harus menulis first person, orang yang pertama, karena ini tentang personal narrative. Maka kita harus memakai use the word I, we, me, and us. Jadi tidak boleh dari, maksudnya kalau sudah first person, maka sampai selanjutnya sampai akhir pun kita harus pakai first person. Nah, second person, ya. Makanya kita harus konsisten di sini. Konsisten dalam penulisan. Oke. Kemudian bagaimana cara menulisnya? Esainya atau penulisannya harus logical order. Artinya apa logical order? Harus beruntun. Jadi arrange event in order the story makes sense. Jadi harus eventnya itu, kejadiannya harus beruntun. Jadi harus beruntun, artinya harus masuk akal. Kemudian the most common order would be chronological order, ya. Kebanyakan penulisannya harus chronological order, harus beruntun. Pertama introduction, kedua climax, ketiga itu bisa problem solving. Artinya kita harus meruntun terlebih dahulu hal-hal yang akan kita ceritakan di situ. Di dalam personal naratif. Contoh, ya ini contoh. Salman ternyata punya pengalaman yang sangat-sangat bermakna ketika menghadapi anak didik. Ya, nah di situ tuh harus beruntun. Perkenalan terlebih dahulu, kemudian mengapa itu menjadi bermakna. Nah itu harus tahu, ya. Oke, good detail and word choices are important. Jadi detailnya pun harus baik, kemudian perkataannya pun yang dipilih harus bagus. Nah, ini yang sangat penting yang harus kita ini. Important details carefully, kita harus bisa memilih detail yang penting dan harus hati-hati.
Yang ada nanti si pembaca yang membaca tulisan kita itu menjadi boring. Dia menjadi tidak menarik lagi, not entertaining, karena baik naratif, personal naratif itu di dalam writing itu harus yang entertain, harus yang untuk menghibur. Kemudian give thought and feelings in your essay. Kita harus memberikan pemikiran, perasaan di dalam esai kita, di dalam tulisan kita. And then the last one is share the meaning. Kita harus bisa menge-share atau kita harus bisa share the meanings. Kita harus bisa membagikan makna apa yang sudah terjadi dalam personal naratif kita. Ya. Kenapa? Kita harus juga menerangkan kenapa kejadian tersebut itu berbeda di dalam kehidupan kita. Dan kenapa itu menjadi bermakna. Nah, itu di dalam personal naratif. Ya. Kemudian, how do I start? Bagaimana saya memulainya? Oke, brainstorming, tetap kita harus memakai brainstorming. Ya. Harus punya sesuatu, artinya adalah kerangka pemikiran kita. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah berpikir tentang sesuatu yang sangat bermakna atau yang sangat tragik atau yang sangat bagus sekali atau yang sangat penting sekali yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Think about something wonderful or tragic that was happened in your life. And then number 2, did you learn a lesson that hard way? Apakah kita belajar dari kejadian tersebut? Kemudian, did you change for better? Apakah kita sudah berubah dalam kehidupan kita itu lebih baik? Kemudian, did the experience make you stronger? Apakah pengalaman tersebut membuat kita lebih tegar, lebih lebih menjadi orang lebih kuat. Nah, ini yang harus kita terangkan atau kita harus tulis dalam personal naratif. Oke. Where do I start? Di mana kita harus memulai? Reflect. Reflect artinya adalah kita harus mengulas kembali what did you learn? Apa yang sudah kita pelajari? Why was the experience meaningful? Kenapa sih pengalaman tersebut sangat bermakna bagi kita? Why was the important to share? Kenapa penting untuk kita bagikan ke orang lain? Kalau kita merasa penting tulisan ini dibagikan ke orang lain, silakan. Mungkin ada orang-orang juga yang di luar sana yang senasib dengan kita, yang pernah mengalami hal tersebut. Jangan sampai down, jangan sampai jatuh, jangan sampai. Nah, itu yang harus kalian yang ada dalam pikiran kita ketika kita menulis hal tersebut, menulis personal naratif ini, ya. Jadi kita itu hanya ingin membagikan ini loh pengalaman saya, tapi bukan untuk menjatuhkan saya. Tidak. Toh artinya kita masih bisa berbuat kebaikan sampai saat ini. Artinya, toh dengan hal tersebut kita masih bisa bangkit. Kita bukan terpuruk, tapi harus bangkit. Nah, itu yang harus kita camkan ketika kita mau menulis personal naratif, kemudian ingin membagikan cerita kita dengan orang lain. Sepenting itukah? Kalau penting, seberapa penting? Kalau memang ngerasa tidak ada yang sangat meaningful dalam experience kita, itu bisa kita, istilahnya kita bisa menulis fiction. Tapi dalam hal naratif. Artinya kalian imagination, use your imagination deeply. Ya, kalian memakai imajinasi. Bagaimana cara menulis non-fiction atau fiction dalam naratif? Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi
How do I start? When do I start? Where do I start? Jadi harus itu yang kita pegang sebagai pegangan untuk menulis narrative writing. And then what is the point? Okay, start with the end first. Maybe yes. What do you want the audience to learn about? Kita mau audiens itu belajar tentang apa? Contoh di sini. We can conquer our fears. Kita bisa mengatasi ketakutan kita terhadap apa? Silahkan. Itu introduction-nya. Jadi dari introduction itu, si pembaca ditarik oleh penulis untuk memahami. Maksudnya kita harus bisa melawan rasa takut kita terhadap virus corona, gitu kan. Nah, akhirnya apa? Pembaca itu penasaran, ini bagaimana ya? Apakah dia pernah kena? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan si pembaca untuk terus membaca narrative writing kita. Untuk terus membaca apa yang sudah kita tulis. Okay, we can cover our fears to face a coronavirus. Ternyata iya, bahwasanya dia sudah pernah merasakan seperti contoh nih Bang Ilyas. Bang Ilyas mau membagikan tentang bagaimana menghadapi virus ini. Ya kan? Nah, supaya apa? Supaya kita berhati-hati. Is it meaningful? Yes. Sangat-sangat berguna. Ya, apakah itu sangat berguna bagi yang membaca? Iya, sudah pasti. Is it important for the reader? Yes. Nah, ini naratif. Ya, boleh. Kemudian, something I learned the hard way, sesuatu yang sudah saya pelajari yang sangat berkesan gitu kan. The hard way is about how to bagaimana kita menghadapi gitu kan, atau bukan menghadapi, bagaimana kita memaknai hidup gitu, atau bagaimana kita menghargai hidup. Nah, itu boleh. Itu ketika kita start in the introduction. Okay, this is about narrative, personal narrative-nya. Okay, and the last, begin your road draft. Jadi kita harus buat draft kasarnya, create your introduction, gitu ya. Seperti yang tadi itu, introduction-nya bisa bagaimana kalian menghadapi ketakutan untuk menghadapi atau untuk melawan virus corona, gitu kan. Itu bisa sebagai introduction yang sangat menarik untuk pembaca agar memberi pengetahuan, to educate the reader about the virus, gitu kan, about how to fight the virus, bagaimana step-stepnya, bagaimana pengalaman ketika di karantina. Nah, itu sangat bagus sekali. Number 3 is tell the moment even in your story. Okay, that's I have told you. Add important detail. Kita harus bisa menambahkan detail-detail yang penting dalam tulisan kita supaya berbeda. Jadi ada detail yang sangat penting yang pembaca harus ingat atau pembaca yang harus tahu. Oke, kemudian importantnya itu seberapa pentingnya sih, seberapa penting pembaca itu harus mengerti. Nah, di sini penekanannya, ketika kita menulis penekanannya adalah di klimaks. Di klimaks ketika kita merasa, contoh kita ketika di karantina itu merasa sendiri, kemudian merasa sangat-sangat ketakutan. Nah, ini detail ini yang harus kita ceritakan. Detail ini yang harus orang lain rasakan ketika membaca tulisan kita. Pembaca itu merasa sebagai dirinya di karantina sendiri, kemudian tidak ada apapun di sana, yang ada itu semua senasib gitu kan, semua senasib, hanya satu yang ingin, yang hanya satu tujuan yang ingin kita capai adalah kesembuhan. Nah, this is very important detail, ya.
Sangat-sangat penting, detail penting ini yang harus kita ceritakan. Okay, the conclusion should explain why the event was meaningful. Jadi, conclusionnya, akhirnya kita harus kepada satu keputusan atau satu keterangan yang menerangkan bahwasanya kenapa kejadian ini sangat bermakna bagi kita. Sangat merubah kita, ya kan? Supaya untuk menjadi orang yang lebih baik atau orang yang lebih disiplin. This is the conclusion. Jadi kalau naratif itu nanti akhirnya ada satu makna yang ingin yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Contoh, kalau yang tadi yang saya ceritakan tentang pengalaman karantina, artinya kita ingin pembaca lebih disiplin dengan pola hidupnya. Kita ingin pembaca lebih menghargai hidupnya. Kita ingin pembaca lebih berhati-hati. Nah, itu kita harus beri atau kita harus kasih educate. Harus kita kasih edukasi sesuatu yang bisa pembaca berubah. Bukan kita saja yang berubah, tapi pembaca yang membaca tulisan kita juga berubah. Nah, ini naratif ya. Oke, how about descriptive writing? Describe a person, describe a place, describe a thing. Ya, jadi semua dideskripsikan. Oke, ada yang tahu nggak bagaimana how would you describe this thing? Salman mau coba? How you describe this thing? Saya mau ngetes doang. Ayo, siapa yang mau coba? In the morning. Ayo, Koko atau Salman? How you describe this thing? Come on. In the morning. Mm-hmm. On the beach. In the morning? Yes, that's a good, beautiful, what is that? Beautiful moment. Beautiful moment? Beautiful weather? Yes, weathers. Beautiful weathers and sunshiny. What do you mean, Miss? Sunshiny itu matahari bersinar. Oh. Sunshiny brightly. Yes. Okay, that's all? Hanya itu? I think enough. Okay, good. Okay, you have tried at least ya. Sudah mencoba. Okay, dari Salman tadi, I just hear that you only use your sight. You only use your sight. The meaning is Salman hanya melihat saja. Okay. And then descriptive writing, you have to use 5 senses. Harus ada apa? Penglihatan, perasaan, penciuman, rasa, pendengaran. Descriptive writing. Tadi yang Salman katakan adalah yang hanya bercerita apa yang Salman lihat saja. Tanpa 4 sensis tadi. Kalau 4 sensis tadi diceritakan, panjang ceritanya. Ya kan? Okay, look at here. What we have to do before, okay? Dalam descriptive writing, itu paragraf bisa sesuatu, ya. Each bullet point equals 1-3 sentences, sangat short, ya, sangat short bisa, atau kalian juga bisa terserah kalau tentang tulisan silahkan saja, terserah kalian. And then topic sentences, of course same, always introduction same with the narrative, ya. Here is topic sentences. Kemudian supporting detail, only supporting detail 1, 2, 3, and then conclusion in the paragraph. Okay, and the essay,
each bullet point equals one paragraph. This is different. Ketika kita menulis esai, itu satu paragraf. Oke. Kemudian introduction that includes thesis statement. Ketika kita menulis descriptive writing ataupun naratif ya, naratif itu kita sama dengan esai. Kita sama dengan menulis. Ada introduction, ada supporting details, ada conclusion. Okay, this is different about paragraph and essay. Okay, in the descriptive writing, try to show you, not tell you about something or someone. Ini yang harus kita pahami, sebetulnya sangat-sangat sulit untuk memahami bagaimana cara menulis, hanya menunjukkan saja, tidak memberitahukan sesuatu, atau artinya gini, in bahasa, we can call that only show something, bukan mengajari, gitu loh maksudnya. Ketika kita menulis deskriptif, itu hanya kita menunjukkan saja, tapi bukan mengajari orang. Nah, itu deskriptif ya. Use specific detail that paint your picture. Kita harus punya spesifik detail yang bisa melukiskan gambaran yang kita tulis. Contoh, kita bertemu dengan salesman mobile. Kemudian a customer comes in and say, I want to buy a mobile phone. What would you say to the customer? Apa yang kamu katakan kepada customer? Pasti kamu nanyanya what kind of mobile phone? Ya kan? Pertama kali kita tanya adalah what kind of mobile phone? Samsung, iPhone, or Xiaomi? Ya kan? Nah, ini yang pertama. Artinya kita show dulu. Baru setelah customer bilang, oh, I love Samsung, maka baru kita memberikan spesifik detailnya. Samsung ini terdiri dari berapa giga, RAM-nya terdiri dari sekian. Kemudian bisa memotret dengan jelas dalam jarak 10 meter, contoh. Atau bisa dibawa selama setengah jam di bawah air. That's specific detail. Jadi hal ini yang harus kita tulis ketika kita descriptive writing. Okay, back to this one. Okay. Sensory details we have to use in descriptive writing. Use your sense to help you write description. Sight, smell, sound, feeling. Okay. This is sensory detail. Kita harus menggunakan semua yang kita punya untuk descriptive writing. Contoh tadi Salman sudah mengatakan bahwasanya cuacanya bagus, kemudian weathernya bagus gitu ya, cuacanya indah, kemudian beautiful dan lain sebagainya. Itu semua adalah sight, adalah hanya penglihatan. Tapi bagaimana dengan smell? Bagaimana dengan sound-nya? Bagaimana dengan feeling-nya? Nah, itu harus kita tumpahkan, harus kita tuliskan di dalam descriptive writing kita. For example here, dominant impression yang harus kita tulis dalam descriptive writing. For example here, Bogor was disaster after the flash flood. Bogor apa namanya sih? Saya yang bikin, kenapa saya susah sih pakai bahasa Indonesia? Aduh. Miss, jangan gitu dong, Miss. Aduh, jangan pakai bahasa Indonesia, kenapa sih? Saya tinggal di Indonesia, Miss. Kalian kan dengar kalau saya ngomong bahasa Indonesia agak terbata-bata, saya mikir dulu apa artinya gitu untuk bisa kalian ngerti gitu. Kadang-kadang suka terdiam itu mikirnya yang pantas artinya itu apa. It is very hard for me actually. So better for me to speak English in full class, okay? Siska don't laughing, yeah.
Jangan ketawa. Tuh kan kamu ngetawain saya kan. Aduh, Man, kamu deh yang jelasin, Man. Okay, in dominant impression, we have to describe one thing, actually, yeah. That one thing is your main point, and then this become your topic or thesis statement. The point is, this is very important to tell your reader for, what is it, for learn, for study, for experience. Ngerti kan, sis? Siska ngerti nggak? Siska mau begitu. Sebel lihat Siska. Saya diketawain sama Siska. Astagfirullahaladzim. Siska gitu. Oke. Dalam dominant impression di sini adalah cerita dominan apa yang mau kita ambil dalam cerita deskriptif ini. Contoh adalah Bogor. Bogor itu disaster after the flash flood. Sudah apa namanya, disaster itu sudah bencana. Bencana yang sudah sangat parah gitu kan, setelah tuh kan jadi ikutan anak saya deh. Setelah terjadi banjir bandang. Nah, this as you can see here the picture. Okay, how the dominant impression here is that it was a disaster. Ya, jadi dominant impression-nya itu adalah bencana di sini. Oke. Kenapa ini ya, Man? Kenapa jadi ketawa? Masjid, Man? Suara saya. Clear nggak sih? Oke. Nah, itu nggak bergema, nggak kayak toa masjid, Man. Tadi kayak toa masjid. Kaget. Okay, the dominant here is impression. Ya, the dominant impression here is disaster. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat gambar ini? Yang pertama adalah this one. Supporting details-nya adalah use your senses. Add the specific detail to support your topic or thesis statement. What do you see? Ketika kita melihat gambar Bogor tersebut, apa yang kita lihat? Kemudian apa yang kita dengar? Apa yang kita cium? Apa yang kita rasakan? Nah, kita bawa diri kita itu ke sana. Bisalah itu non-fiction. Atau bisa itu menjadi, bukan non-fiction, bisa fiction juga. Jadi setelah kita melihat gambar, kita bisa menulis deskriptif itu dengan hanya 5 senses ini. Ya, oke, look at here. Supporting detail yang harus kita lakukan adalah Bogor was disaster after the flash flood. How to see? Broken the trees. Semua pohon itu broken. Broken. Apa sih namanya sih? Patah. Bukan cuma patah, apa sih? Rusak. Hancur lah ya. Broken lah, kalian udah tau lah kalau saya ngomong broken, awas aja. Siska nggak ngerti saya. Hancur, kalau kata Siska. Hancur, nah iya hancur, pokoknya hancur lebur lah itu ya. Pohon-pohon itu semuanya hancur, terbawa arus gitu kan. Kemudian kita berpikir kita di sana nih. Saya akan bawa kalian ke sana seolah-olah kalian ke sana. Oke, kemudian apa yang kita dengar ketika di sana? Sound of silence. Semua sepi, sunyi, tidak ada apa-apa, gitu kan. Kemudian apa yang kita cium di sana itu smell of plot only. Kita hanya mencium tanah, kita hanya mencium lumpur. Nah, itu bisa kita tulis dalam descriptive writing. Kemudian apa yang kita rasakan di sana? Dingin. Kemudian cuacanya lembab. Ya. Dan itu tidak nyaman, uncomfortable. Karena sangat karena setelah hujan, kemudian setelah disaster happen, gitu kan, semua orang mengungsi, atau ketika kita kejadiannya pada saat disaster,
bukan sound silent, tapi semuanya sangat-sangat mencekam. Artinya orang berteriak, orang ingin mencari perlindungan. Nah, ini yang harus kita tuangkan dalam supporting detail kita ketika kita menulis Bogor was disaster after the flash flood. How about the taste? Bagaimana? Taste of the cold food due to heavy rain and humid weather. Tidak ada yang namanya jangankan api gitu kan. Jadi kita tuh makan di sana itu yang regu penyelamat itu, mereka makan ya itu dingin gitu kan. Makannya itu ya sudah dingin, makanan semua minuman dingin dan lain sebagainya. Karena ketika dalam bencana biasanya orang tidak mencari kenikmatan dalam makanan, yang penting dia makan mengisi perut. Itu. Nah, kalian bisa, you can imagine it that very screamy, ya, sangat-sangat very scary, ya, sangat-sangat mencekam gitu kan, sangat-sangat menakutkan. Itu baru flash flood, baru banjir bandang. How about the others? Bagaimana dengan yang lain? Maka ketika kita mau menuliskan pengalaman kita, contoh sebagai regu penyelamat atau sebagai apa di situ, maka kita boleh menunjukkan satu the meaningful. Jadi the meaningful experience it, the meaningful of life here, ya. Bagaimana kita menghargai, bagaimana kita harus menghargai kehidupan ini, bagaimana kita harus menghargai alam. Nah, ini yang harus kita tuangkan dalam deskriptif, baik deskriptif maupun naratif. Oke. How about this? Spatial order. Every descriptive writing organized the detail by moving through space. Jadi, di dalam descriptive writing, kita harus bisa mengorganisasikan detailnya itu, harus mengarrange detailnya itu dengan jarak. Artinya ada jarak ya, spatial order. Jadi supporting detail 1, supporting detail 2 bercerita tentang apa, kemudian supporting detail 3 bercerita tentang apa. Okay, imagine you just step out the plane onto the disaster site of the Bogor. Jadi kita harus berimajinasi bahwasanya kita baru datang ke dalam site, ke dalam tempat yang mengalami disaster tersebut. Maka yang pertama kali, what is the first thing you would notice? Pertama kali yang mau kalian tulis apa? Otomatis kan biasanya kayak tadi Salman. Salman memakai sight, Salman memakai penglihatan terlebih dahulu. Boleh, silahkan. Ya, dan itu biasanya memang manusiawi. Commonly, itu sight terlebih dahulu, penglihatannya terlebih dahulu. Rumah hancur, kemudian rumah terbawa banjir, kemudian bukit longsor. Nah, itu sight terlebih dahulu. Di mana-mana mereka selalu berbicara tentang penglihatan terlebih dahulu. Perasaan? Perasaan biasanya selalu di akhir. Kan kayak Siskap. Pakainya perasaan mulu, ujung-ujungnya sakit mulu. Tawa lagi, kena deh tuh. Kan dibilangin descriptive writing itu biasanya kita karena pakai five senses. Kayak Salman tadi saja sudah. Kalian, jangankan Salman, mungkin teman-teman di sini juga sama seperti itu, sama ya dengan Salman. Pasti yang dilihat adalah, pasti yang diceritakan adalah yang dilihat dulu. Gitu loh. Baru setelah itu baru kita lanjut dengan supporting detail yang kedua, yaitu tentang perasaan boleh. Atau supporting detail ketiga tentang smell boleh. Biasanya setelah sight kita memakai dengan smell gitu ya, dengan penciuman. Bagaimana dengan kayak tadi disaster kan? Kayak tadi disaster. Pertama yang kita lihat apa? Yang kedua adalah
penciuman yang kita cium itu apa? Apakah itu bau lumpur yang terlalu ataukah bau sesuatu belerang gitu kan? Adakah sesuatu yang aneh atau ganjil gitu? Itu boleh diceritakan. Ya. Tapi akhirnya baik descriptive writing atau narrative writing artinya apa? Yaitu kita ingin memberitahukan kepada teman-teman pembaca bahwasanya hargailah alam. Istilahnya apa? Hargai sesuatu kehidupan yang memang jika kita ingin menghargai diri sendiri. Artinya kita memberitahukan to educate the reader that you don't have to do that, gitu kan? Kalian tidak boleh melakukan ini. Karena kita bukan penguasa. Kita hanya bisa memberikan edukasi kepada yang kecil-kecil. Artinya kepada masyarakat. Maka masyarakat itu tidak boleh gitu, maksudnya ya mengambil pohon sembarangan, atau masyarakat itu tidak boleh harus punya planning ketika kita mau mengambil sesuatu di alam gitu. Kalau untuk pemerintah mungkin tidak terlampau jauh karena mereka punya hukum tersendiri yang tidak bisa kita sentuh. Tapi kalau ke masyarakat kita bisa. Makanya banyak politikus-politikus yang pintar dan cerdas berbeda. Yang pintar dan cerdas itu menyentuh tulisan kepada masyarakat bawah dulu. Baru kemudian ketika jadi pejabat dia lupa lagi, biasanya begitu. Ya kan? Nah, harusnya pemerintah itu sadar bahwasanya semakin hari bumi kita itu semakin apa ya? Bukan bumi tidak akan mengecil, saya yakin, tapi semakin sakit. Semakin sakit. Semakin tua itu kan manusia pun semakin banyak sakit kan? Manusia semakin tua semakin banyak sakit. Sama halnya dengan bumi. Bumi semakin tua itu banyak penyakitnya. Nah, ini yang harus kita jaga sebetulnya. Bagaimana dengan menjaganya? Kalau manusia dikasih vitamin, bumi pun sama. Kita kasih vitamin. Itu. Nah, itu bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tahu hal itu. This is you can use descriptive writing. Ya. How about the finishing up? Bagaimana cara mengakhiri? Form all your ideas into complete sentences, of course. And then don't forget to add transition signal untuk lebih menarik and then make your writing smoothly. We have to add transition signal. Okay? Check to be sure you describe your thought. Jadi kita harus harus yakin bahwasanya kita sudah mendeskripsikan pemikiran kita. Ya, keinginan kita. Kemudian proofread, ya. Proofread artinya adalah kita harus punya partner. Contoh Salman mau nulis novel nih gitu kan. Maka Salman harus punya partner. Partnernya yang bisa menilai, oh ini kayaknya kurang deh, kata-katanya yang bagus ini. Nah gitu ya. Tapi kalau dalam ujian nggak boleh partner ya. Cuma ketika nulis doang ya. Oke. Happy writing. Selamat menulis. And then thanks for you all. I will stop share. Okay, this is about descriptive and narrative. Actually, there is no differences between narrative and descriptive. Okay, so it depends to you how to want to write. Example, you want to write descriptive, and then narrative. Narrative commonly is in ending story. We can guess it, yeah, whether happy ending or sad ending. That narrative. Yeah, but descriptive is the fake, yeah, almost fake fakta, and then almost describe something, yeah, describe person, describe place, and so on. So describes everything about descriptive writing. Okay, guys.
this is, I think, the last in the third semester we will meet together like this in my lesson, in English lesson. So after semester 4, English is not included in semester 4, only third semester, yeah, only until one semester to third semester. Okay. Oh, Wati sudah hadir kah? Reza sudah hadir, Fitri, Aini, Nina, come on. Agung mana Agung? Agung nggak masuk hari ini? Oh, Bang Ilyas hadir. Bang Ilyas, how are you today? Better? Bang Ilyas, oh Bang Ilyas jangan-jangan tidur nih. Cuma buka doang dia. Bang Ilyas, are you there? Oh, Bang Ilyasnya lagi siap-siap pakai kopiah, pakai sarung. Pakai kopiah, pakai sarung. Siska, ketawa mulu hari ini. Biarin ya, awas aja loh, final test loh, dilihat. Okay. Okay, for final test, only 2 questions for you. Actually, not 2 questions, but 2 models. Yeah. The first one is I will give you the transitional signal. How to use transitional signal in the complete sentences, like in the previous. Ya, seperti yang kemarin kita sudah bahas. Jadi teman-teman hanya menulis transitional signal yang pantas diletakkan di kalimat tersebut apa. Itu the first one. And then the second one is writing. Writing. Whether descriptive writing or narrative writing, whatever you want to write, yeah, please, I will pleasure to read it for you and then to measure it, yeah. Give you score in the final test, yeah, and then, or maybe you want to write your descriptive writing about yourself or narrative writing, personal narrative writing, ya, silahkan. Kalian boleh menulis apapun, but I will give you the topic and this is the secret. I will give you the topic, okay? Nanti you decide it, but I will decide it what kind of topic I will give you in the test. No. Ini dari Miss gitu. Yes, the topic from me. I think better is we will, what is that? Telling about, writing about our deep experience. Give me hand. Don't debate. You know well that I really love you so much, so I will not give you the hard one, the difficult one, ya. Saya tidak akan memberikan kalian yang sulit lah, paling hanya mikir dikit doang, gak apa-apa, it's okay. That's fine. So I will give you some topics, which is, I think, I believe and I'm sure that you can do it in my some topic that. So you can choose one, not all, yeah. Don't choose all topic, only choose one topic you want to write, okay? Don't choose one, don't choose, for the example, I give you the 5 topic or 5 title. So you will write every title, you write it, only 3 sentences, okay? The first title, 3 sentences, second title, 3 sentences. I will not give you a score. Best. Itu saking malas baca directionnya itu. Oke, saking malas baca direction itu namanya. Only one title, ya. But please carefully, ya, write it carefully, write it
with your feeling, with your sense. Yeah, if you choose the descriptive writing or narrative writing, please make it good. Okay? Buat itu bagus gitu kan. Buat itu karena harus ada supporting details. Oke. Oke, Ayu. Oke. Karena harus ada supporting detail. Oke, supporting detailnya artinya adalah kita ingin sama halnya dengan kalau supporting detail itu sama halnya dengan additional statement, sama dengan bagaimana kita bercerita ya di dalam statement tersebut. Okay, I think it's enough for today. Only two question, but only two. Yes, two models, writing and then only transitional signal. I think it's easy for you, and I'm sure you can do it. Yeah, better than midterm. Okay. For your information, that I will give you the final test at Google Classroom if you late in the collecting, yeah, in collecting the exam, because if you late 1 second in the e-learning, so you can't put it, you can upload it. Nggak bisa di-upload, walaupun cuma 1 detik aja telat, itu e-learning sudah tutup. So I will give you at Google Classroom, but remember I will see the time. How many time you late? If you late 30 minutes, it does not late. It is not late. Ya, itu bukannya telat tapi sengaja. Kalau 30 menit. Ayo. Kerjain itu. Bukannya telat tapi sengaja, itu mah sengaja telat ya. Jadi, Miss udah ngerjain, lupa upload. I will give you a time, 15 minutes, 15 menit, ya. Jadi, at least 15 minutes in the Google Classroom. Jadi, kalau telatnya contoh nih, jam 6:30, ya, sampai jam 8:30, ya kan? 8:30 contoh, ini contoh saja 8:30. Kemudian saya akan terima 8:45 di Google Classroom, itu paling lambat. Teman-teman semua uploadnya 8:45 itu paling lambat. Atau sampai jam 9 deh, nggak apa-apa deh jam 9 ya. Karena tambah lagi kan? Jam 10 deh, Miss. Enak aja saya. Aja Miss besoknya. Ya kan dikasih hati minta jantung kan, Chandra, ngeselin. 9 besok pagi, Miss. Dikira itu mah latihan kali empok mah. Oke, jadi gitu ya. Jam 9 lah paling. Miss, kan awar, Miss. Usul kalau boleh ya, alhamdulillah. Kerjaan mama mah nawar mulu. Aluri. Iya, nawar mulu. Bawang merah aja ditawar, dipilihin lagi. Ayo. Oke, jadi gitu aja. Jadi saya akan I will prepare it for you in the Google Classroom if you have a problem with in the e-learning. And then only I will give you a time too, so you cannot late in collecting your exam, your paper exam. Okay, is there any question more? Or I have question, Miss. Sorry. Okay. This is for maybe when we make writing, and this is the fact. What is that? The fact condition or the fact writing.
So we wanted to adding the picture. This no problem, Miss. It is okay. Okay, for details. For details. Yes. Okay. It's okay. For detail, it's good. Better. So I will imagine that I was there. Yeah. If you give a picture, some pictures, I will imagine when I read your paper. So I will imagine, okay, that's like this. Yeah. That's the happen. What was happened like this. So I will. I can imagine it directly. Okay. Yeah, even though without a picture too, we can imagine it. Ya, dengan tulisan itu pun kita bisa imajinasi, tapi dengan ada gambar itu baca, ya, lebih baik. Yes. Okay. And then we still have the one group for presentations. Are you sure? Yes, today. Because the last week is not presentation yet. It's from Miraj. Oh my God. Siapa? Ahmad Sofyan and Ibnu Baidillah. Because I'm forgot Ibnu. I'm forgot about it. Yes. And Ahmad Sofyan ya. Oke. Oh, yang kemarin nggak jadi ya. Yes. Oh my God. Oke, Ibnu, berarti saya nggak usah jadi host lagi, Man. Ya. Ibnunya juga nggak jawab nih. Iya, Miss. Halo, Miss. Iya. Halo. Ayo, cepat. Saya udah gini. Udah selesai nih. Saya mau ke atas gitu. Mau melihat my baby. You know my baby? My baby is the small plant, ya. Tomato. Tuh kan, sis kamu diketawain. Tomato, chili pepper, and then paprika pepper. Siska jangan gitu, ntar kalau saya foto awas loh, sis. Terus udah banyak. Miss suka rasa apa, Miss? Suka rasa apa? Iya. Suka rasa apa sih? Yang ditanya es krim kah atau apa? Vanilla kayak gitu, strawberry. I prefer vanilla than strawberry. Rasa mantan yang pernah ada. Apa gitu? Hah? Kenapa sis? Balik. Miss nggak nanya balik kalau aku suka apa? Oh, suka. Aku suka apa? tiramisu. Udah sering digituin dimakan Batman. Padahal sudah sering digituin sama Siska, masih aja ya. Miss kan terakhiran. Oh, terakhiran. Ibnu, come on. Ibnu, Sofyan, where are you? Chandra, betulin itu kameranya, saya pusing lihatnya. Nah, gitu. Yes, alright. Masa dia begini? Chandra hebat banget, dia mirip kayak film India gitu, Chan, like Indian movies. Movies. Ya, kamu kayak Indian movies begitu nih. Jadi dia tuh bisa berdiri di sini di tembok gitu. Indian movies. Oh my God, it's so scary for me. Come on, Ibnu. Sofyannya, where is he? Sofyan, are you there? Yeah, Miss. Come on. Who will share? Salman share the PowerPoint, or Ibnu or Sofyan? Salman. Okay.